Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7374 sampai bab 7375. Pada saat ini, pikiran Ye Chen agak bingung. Jarang baginya merasa tidak yakin tentang sesuatu, tidak yakin bagaimana cara melanjutkan, tetapi saat ini, itulah yang terjadi. Jika Tawana bersikeras menciumnya melalui topeng, dia sudah dewasa, dia bisa membiarkan Tawana menciumnya dan selesai. Masalahnya, wanita ini tidak berhenti pada satu ciuman. Siapa yang bisa menahannya? Lebih buruk lagi, mereka ada di atas panggung. Ini bukan sekadar pertunjukan publik mungkin melibatkan beberapa ratus orang. Itu bukan apa-apa. Ada puluhan ribu orang yang menonton. Dan setelah malam ini, siapa yang tahu berapa puluh juta orang akan menonton video itu secara daring? Bahkan dengan keteguhan mental Ye Chen, ia mulai retak di bawah tekanan. Namun Tawana tidak peduli. Dia benar-benar tidak peduli. Jadi bagaimana jika puluhan ribu orang menonton? Setiap kali dia berkencan dengan seseorang, bukankah jutaan orang memperhatikannya? Satu hubungan baru, dan dia akan menjadi berita utama hiburan global. Dia sudah terbiasa dengan itu. Selain itu, kesempatan untuk memeluk dan mencium Ye Chen, apakah itu sesuatu yang kau lewatkan begitu saja? Tentu saja dia harus memanfaatkan momen itu. Jadi, dia membisikkan sebuah pengingat, lagunya sudah berakhir. Tawana tahu lagunya telah berakhir namun masih memeluk erat Ye Chen, seakan takut dia akan menghilang begitu saja. Ye Chen, yang kehabisan pilihan, merendahkan suaranya dan mengancam, jika kamu terus begini, aku tidak akan tampil di 3 pertunjukan berikutnya. Mendengar itu, mata Tawana berbinar gembira. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak mundur dari 3 pertunjukan itu. Dengan itu, dia segera melepaskan Ye Chen, diam-diam menyeka air matanya, dan berbalik untuk bergabung dengan Gu Qiwei saat tirai ditutup. Para penonton yang tadinya tertegun dan terdiam, tiba-tiba melihat Tawana menggenggam tangan Gu Qiwei dan membungkuk bersama, tetapi pada awalnya mereka terlalu linglung untuk bereaksi. Tawana tahu perilakunya agak kasar, jadi dia berbohong, maaf soal itu, lagu itu begitu mendalam. Saya benar-benar merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk membawakannya bersama Qiwei. Terima kasih semuanya, terima kasih, Qiwei. Terima kasih, Yanjing. Penonton yang tercengang, mendengar ini, menyadari bahwa Tawana terlalu asyik dengan penampilannya. Dalam sekejap, kekaguman mereka terhadapnya tumbuh, benar-benar seorang bintang, menuangkan lebih banyak emosi ke dalam sebuah lagu daripada yang dapat diimpikan kebanyakan orang. Tempat itu pun riuh dengan tepuk tangan meriah, dan atmosfer konser mencapai puncaknya pada saat itu juga. Ye Chen akhirnya menghela napas lega. Meskipun dia naik lift bersama Gu Qiwei demi pertunjukan, itu demi lagunya. Sekarang setelah semuanya berakhir, sebagai penari latar, dia seharusnya tidak pergi bersama para bintang di lift. Jadi, dia berbalik dan melangkah meninggalkan panggung. Pada titik ini, Gu Qiwei, sebagai pemain tamu, telah menyelesaikan semua bagiannya untuk konser. Ia mengangkat mikrofon dan tersenyum, terima kasih kepada Tawana karena telah mengundang saya. Merupakan suatu kehormatan untuk berbagi panggung dengannya. Atas nama Yanjing, saya mengucapkan selamat datang yang tulus kepadanya, dan saya berharap ia akan kembali tampil di Tiongkok dan Yanjing lebih sering. Saya harap semua orang menikmati sisa malam ini. Terima kasih semuanya, saya Gu Qiwei, selamat tinggal. Kerumunan kembali bergemuruh dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang memekakkan telinga. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagi mereka yang telah membayar untuk menonton Tawana, malam ini merupakan pesta audiovisual yang langka. Penggemar Gu Qiwei tentu saja gembira.
Sementara mereka yang belum mengenalnya merasa senang setelah menonton penampilannya. Setelah itu, Gu Qiuyi dan Tawana saling berpelukan lagi. Tawana memeluknya erat dan berbisik dengan rasa bersalah di telinganya. "Maafkan aku, Qiuyi, aku tidak bisa menahannya." Gu Qiuyi tersenyum. "Kenapa harus minta maaf padaku? Aku bukan istri Ye Chen." Setelah itu, dia menepuk punggung Tawana dengan lembut dan berkata, "Lakukan dengan baik, aku akan pergi." Hati Tawana dipenuhi rasa terima kasih, dan dia mengangguk dengan enggan. Gu Qiuyi melangkah ke dalam lift, membungkuk kepada hadirin sekali lagi, dan melambaikan tangan. "Terima kasih sekali lagi atas dukungan kalian. Selamat tinggal." Dengan itu, lift turun, dan Gu Qiuyi menghilang dari panggung. Tawana, yang sekarang sudah tenang, kembali melemparkan dirinya ke dalam penampilan solonya saat intro lagu berikutnya dimulai. Sementara itu, Ye Chen, setelah meninggalkan panggung, langsung menuju ruang ganti. Dia menghapus semua riasan dan perlengkapan panggungnya, berganti ke pakaiannya sendiri, dan menatap dirinya di cermin, merasa sedikit pasrah. Kalau dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan pernah setuju menjadi penari latar mereka. Dia adalah pria yang punya harga diri. Bayangkan kalau identitasnya terbongkar suatu hari nanti. Di mana dia akan menyembunyikan wajahnya? Ketika ia tengah merenungkan hal itu, terdengar ketukan di pintu. Ye Chen berseru, "Masuk," dan melihat Gu Qiuyi masuk sambil menyeringai nakal. "Kakak Ye Chen." Dia mendekatinya dan menggodanya dengan nada main-main. Wah, kakak Ye Chen benar-benar beruntung dalam urusan romantis malam ini, ya?" Kepala Ye Chen berdenyut-denyut. "Keberuntungan romantis? Aku malu." Gu Qiuyi melangkah mendekat, menatapnya dari dekat sambil tersenyum nakal. "Seorang bintang dunia yang memukau melemparkan dirinya ke pelukanmu di atas panggung dan menciummu, itu bukan keberuntungan romantis?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Tidak mungkin. Aku tidak punya perasaan padanya seperti itu. Dia, paling banter, setengah kolaborator, setengah teman. Aksi yang dia lakukan, aku ingin menghilang di panggung saat itu juga. Keberuntungan romantis? Tidak mungkin." Gu Qiuyi menggoda. "Oh," sambil mengedipkan bulu matanya malu-malu. "Jadi itu tidak termasuk keberuntungan romantis? Standar percintaan kakak Ye Chen sangat tinggi, bukan?" Kemudian, dia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya dan bertanya, "Kakak Ye Chen, aku penasaran bagaimana dengan ini, apakah ini termasuk keberuntungan romantis?" Ye Chen masih bingung dan mengerutkan kening. "Apa maksudmu dengan ini?" Gu Qiuyi terkekeh, berpura-pura malu. "Hanya ini." Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, dia berdiri berjinjit dan menempelkan bibirnya yang lembut dan merah ceri dengan erat ke bibir Ye Chen. Benar-benar lengah, Ye Chen tidak punya waktu untuk memprosesnya. Saat bibir mereka bertemu, dia merasakan sentuhan hangat dan lembut dari bibir Gu Qiuyi, yang dibumbui dengan sedikit rasa manis. Pikirannya berputar, sensasi aneh mengalir dalam dirinya. Jantungnya berdebar kencang, dan Gu Qiuyi tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjauh. Matanya terpejam saat menciumnya dengan hati-hati, intensitasnya hampir serakah. Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk berpikir, "Ye Chen, kau seharusnya menjadi seorang master. Earl dari King Breaking Society tidak bisa membunuhmu. Namun disinilah kau, disergap oleh dua wanita berturut-turut. Kau membiarkan dirimu lepas kendali." Bersambung.